Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada catatan kitab saya ini Al-Hikmatu As-Sabi'atu wal Isruna Ba'dal Mi'ah, 127, kalau di kita 128. Nah, ini hikmah yang 128. Hikmah tersebut berbunyi, qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayyuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ya, rada panjang sedikit banyak. Lau annaka, andaikan sesungguhnya engkau punya keyakinan la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika, engkau tak akan sampai kepada Allah, engkau tidak akan pernah wusul kepada Allah illa ba'da fana'i masawika, kecuali seba'da lenyapnya kesalahan-kesalahanmu, wa mahwi da'awika, dan seba'da menghapus pengakuan-pengakuanmu. Andaikan engkau punya keyakinan seperti itu, bahwa kita tak akan pernah sampai kepada Allah kecuali lenyap sudah kesalahan kita, terhapus sudah pengakuan-pengakuan yang ada di dalam diri kita. Nah, andai itu keyakinan kita, lam tasil ilaihi abadan, maka kau tak akan pernah sampai kepadanya selamanya. Artinya gak akan pernah wusul kepada Allah selama-lamanya. Walakin, tetapi iza aroda ayyuwassilaka ilaihi, ketika Allah menghendaki engkau sampai kepadanya, ghatta wasfaka biwasbihi, maka Allah akan menutup sifat-sifatmu dengan sifatnya. Wa na'taka bina'tihi, Allah akan menutup tabiat karaktermu dengan karakternya. Pawassolaka ilaihi bima minhu ilaika, sehingga engkau akan sampai kepadanya karena sebab apa yang ia berikan kepadamu. La bima minka ilaihi, bukan apa yang engkau persembahkan kepadanya.
kumaha Pak? Serada paham itu. Macana puyeng orang nih. Nah, pertama-tama coba kita akan pahami sedikit demi sedikit. Di sini ada dua karakter insan, karakter manusia yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana beliau ambil karakter ini sebenarnya dari paparan Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah masawi, yang kedua adalah da'awi. Masawi secara harfiah artinya kesalahan, da'awi artinya adalah pengakuan. Apa yang dimaksud masawi di sini? Al-masawi util kal ma'asil lati yatawarratu biha ahaduna. Yang dimaksud dengan masawi adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu ada dan muncul dari diri kita masing-masing. Kemaksiatan tersebut baik berupa akhlak, perilaku kita, atau berupa pikiran, atau berupa iktikad dan lain-lainnya. Nah, ini disebut dengan masawi. Segala kesalahan yang punya potensi Allah Subhanahu wa ta'ala nilai itu dengan maksiat dan menimbulkan dosa. Jadi masawi itu adalah kemaksiatan yang ujungnya adalah dosa dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah da'awi. Karakter manusia yang kedua yang selalu melekat di dalam dirinya adalah ad-da'awi, pengakuan. Maksudnya i'tidadul insani bima qad yasduru anhu min ta'atin wa ru'yatahu laha samratan limawaqifihi wa juhudihi. Seorang manusia ketika lahir dan muncul ketaatan di dalam dirinya, maka dia akan punya keyakinan bahwa ketaatan, kebaikan, kebajikan, amal soleh tersebut buah dari kerja keras dan usahanya sendiri. Nah, itu karakter yang kedua. Jadi karakter pertama yang tertanam di dalam diri kita adalah senantiasa berbuat maksiat. Setelah lepas dari karakter yang pertama, ada karakter kedua lagi, yang dua-duanya khotirun azim, sangat-sangat buruk nilainya di hadapan Allah. Yang pertama sering bermaksiat, yang kedua apapun taat yang muncul di dalam diri sering diakui itu adalah hasil dan jerih payah sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat, ternyata untuk karakter pertama, kira-kira kita bisa lepas atau tidak Pak? Dari kemaksiatan ini, dari masawi ini Pak? Susahnya minta ampun. Kenapa susahnya minta ampun? Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan faktor utama penyebab seseorang susah lepas dari yang namanya masawi sekurang-kurangnya dua. Kenapa manusia susah sekali lepas dari kemaksiatan? Andaikan satu kemaksiatan kita lepas, tapi ada ribuan maksiat-maksiat yang lain yang sudah menanti. Bahkan hebatnya setan, kita dijurung-jurung, didorong-dorong untuk berbuat ibadah yang pada akhirnya ibadah tersebut akan mendorong dia untuk punya satu sifat, yaitu ujub. Yang ujub tadi akan menghilangkan seluruh pahala ibadah dan menjatuhkan dia lebih daram dari sebelumnya. Itu kan hebatnya setan. Nah, sehingga dua faktor yang menyebabkan seseorang selalu susah untuk keluar dari maksiat. Jadi kita pasti akui diri kita ada di dua hal ini, faktor ini. Yang pertama adalah an-nafsu al-amaratu bisu. Kita harus berperang melawan hawa nafsu. Kapan beresnya perang dengan hawa nafsu? Sampai kapan? Sampai meninggal. Nggak ada berhentinya, selalu bermujahadah melakukan perperangan selamanya dengan hawa nafsu. Bahkan Rasul sendiri menyebutkan an-nafsu itu tuh akhbasu min sab'ina syaitonan. Andaikan dibanding-banding dalam mendorong seseorang insan berbuat maksiat, satu nafsu itu lebih berat godaannya daripada 70 setan. Jadi ketimbang melawan 70 setan, itu ketimbang melawan satu nafsu, mending keneh melawan 70 setan. Kenapa? Karena nafsu itu sangat berat sekali untuk ditundukkan. Nah, terkadang salah satu yang bikin kita susah berbuat, bukan terkadang lagi, yakin salah satu yang bikin kita susah untuk bisa keluar dari kemaksiatan adalah nafsu kita sendiri.
Dan perlu diketahui bahwa nafsu ini bagi setiap insan faktor internal eksternal. Internal eksternal apa? Internal. Nggak bisa. Ramadan tuh setan ditutup, nafsu nama enggak. Tetap baik. Nah, sehingga yang paling susah itu adalah melawan diri kita sendiri. Yang kedua, belum beres kita berperang dengan nafsu, ada faktor kedua yang selalu membelokkan kita untuk senantiasa bermaksiat. Apa itu? Wabi wasawisi syaitonil lati tajri min ibni adama majrad dam, yaitu was-was setan yang ada di dalam setiap aliran darah kita. Belum beres dengan nafsu, setan pun sudah datang mengganggu. Cocok rasanya andaikan nafsunya tidak tertundukkan, setan lagi loba nu ganggu, was beres ya. Nah, sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti bahwa fi iraqin ma'ahuma daiman, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, selalu pasti berperang dengan yang namanya nafsu dan was-wasnya setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal tersebut. Nah, sehingga sekali lagi pertanyaannya apa? Bisa atau tidak kita lepas dari hakikat kita ini, hakikat kita yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah? Susah. Yang kedua, hakikat manusia selain punya masawi adalah da'awi. In wufiqa lil khair, andaikan Allah berikan kita anugerah maksiat, alhamdulillah saya sudah bisa menghindarinya. Berbuat zalim kepada orang lain, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit demi sedikit untuk melepaskan hal itu. Akhirnya saya diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan berbuat baik. Wa ajrallahu ala yadaihi fadailul a'mal, bukan saja yang wajib, yang fadailul amalnya sekarang alhamdulillah sudah saya mulai jalankan. Yang tadinya baca Quran hanya nemu Ramadan saja, sekarang ba'da sholat alhamdulillah sudah selembar. Yang dulu ketika sholat malam nunggu iktikaf di bulan Ramadan, alhamdulillah Syawal datang, saya sudah isi dengan tahajud dan lain-lainnya di malam hari. Artinya orang tersebut sudah masuk di fase yang selanjutnya, fase di mana dia diberikan oleh Allah karunia terhindar dari perbuatan maksiat berkah dari pertolongan Allah. Nah, setelah mereka lewat dari fase yang pertama, timbul lagi masalah yang kedua, yaitu mereka ayuzhiya binafsihi, membanggakan dirinya sendiri. Merasa apa yang telah mereka capai, sholat malam yang mereka telah lakukan, bacaan Al-Quran yang telah mereka istiqomahkan, zikir, wirid, hizib, dan lain-lain yang telah mereka lazimkan dan dawamkan, semuanya mereka anggap li sobrihi wa juhudihi, itu buah dari sabarnya saya, buah dari perjuangan keras saya. Kira-kira gitu pisan tuh orang tuh. Satu, kita berbuat maksiat. Yang kedua, ketika lepas dari berbuat maksiat sudah bisa beramal soleh, masih punya pandangan bahwa kesolehan itu berkat dari sabar kita, berkat dari juhud kita, berkat dari kerja keras dan upaya yang maksimal dari saya. Cirinya orang yang punya da'awi seperti ini, ngeklaim sesuatu yang bukan haknya, ialah andaikan orang tersebut membicarakan kelebihannya kepada orang lain dan orang lain tersebut menganggap kelebihan itu hal yang biasa-biasa saja, maka muncul dalam hatinya sakit hati. Nah, itu salah satu ciri orang yang menganggap bahwa seluruh ibadah yang dilakukannya adalah hasil sabar dan jerih payahnya. Ketika dia tunjukkan kepada orang lain dan orang lain acuh tak acuh dengan kelebihannya itu, dan orang lain terkadang menganggap itu manusia biasa, maka muncul dalam hatinya, wah semua benar ini jemaah. Ini sakit hati yang luar biasa. Bahkan wala rubbama qabalahu bil misli iqaban lahu wa antiqaman minhu, tak jarang dia akan memperlakukan orang yang sama dengan hal yang sama dilakukan kepadanya. Sehingga apapun kelebihan dari orang tersebut tak pernah ia anggap dan selalu anggap remeh. Kenapa? Karena dia telah menganggap remeh amal-amal saya.
Nah itu ciri, kata Syekh Ramadan Al-Buti, orang yang menganggap seluruh amal kebaikan anugerah Allah itu adalah hasil dari jerih payahnya. Yang kedua cirinya, walaupun gak sampai ke yakin, orang tersebut merasa bahwa amalnya sudah diterima oleh Allah. Walaupun gak sampai ke yakin, orang tersebut sudah merasa amalnya diterima oleh Allah, dan itu adalah jerih payah usaha dirinya sendiri, sehingga gak kurang dari setiap doa yang dimunajatkan selalu meminta imbalan dari ibadah yang dikerjakan. Nah ciri yang kedua adalah orang yang setiap bermunajat kepada Allah selalu menuntut Allah agar segera memberikan imbalan dari setiap amal ibadah yang telah dikerjakan, karena beranggapan amal ibadah tersebut adalah hasil dari kerja keras saya. Nah sehingga dua hal ini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, merupakan wujud dari hakikat setiap manusia. Susahkah kita bisa sampai ke Allah andaikan berkeyakinan, andaikan membawa dua sifat ini? Ya susah sekali. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, andaikan kamu punya keyakinan bahwa kamu bisa sampai ke Allah dengan lepasnya maksiat dan pengakuan, maka kamu gak akan sampai selamanya. Kenapa? Karena kita gak bisa lepas dari dua yang tadi. Bisa gak Pak lepas? Boro-boro bisa lepas. Bahkan ketika ibadah saja kita masih punya potensi berbuat maksiat. Laras tak Pak? Bahkan ketika ibadah saja punya potensi berbuat maksiat. Ada nggak Pak potensi yang kita tuh nggak bisa maksiat? Cuma satu Pak, tidur. Bisa nggak buat maksiat ketika tidur Pak? Nggak bisa. Terjagalah kita dari tidur kita. Banyak nggak atau sedikitkah Pak potensi berbuat maksiat Pak? Banyak sekali. Bahkan jangankan di luar ibadah, di dalam ibadah pun masih punya potensi untuk berbuat maksiat. Sering saya contohkan, tapi insya Allah bapak-bapak di sini sudah soleh-soleh semua. Ketika kita berjamaah, kemudian imamnya rada bacaannya panjang-panjang sedikit, nah, kira-kira ada ngeletuk dina hati atau tidak? Nah itu salah satu contoh maksiat dalam ibadah. Kemudian ketika beres bacaan imam, asa kurang itu, nanti asa kurang lakoh itu imam itu, atau wagin asa kurang takhim imam itu. Terus dibahas kesalahan orang-orang itu dicari, padahal ibadah lagi sholat dan lain-lainnya banyak. Dalam ibadah saja masih punya potensi berbuat maksiat, apalagi ketika hal-hal yang di luar ibadah makhluk kita kepada Allah. Nah sehingga kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan ini harus kita akui dulu Pak, bisa nggak Pak kalau kita sampai kepada Allah dengan cara menghapuskan masawi dan da'awi tadi? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Karena dua hal tadi hakikat manusia. Dua hal tadi. Nah sehingga yang menjadi dasarnya salah satunya ialah Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Ya lemah Pak. Jangankan untuk semakin dekat kepada Allah, menghindar maksiat pun kita nggak bisa. Sudah tahu ada ancaman bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah, tapi masih merasa itu hasil jerih payah kita sendiri. Maka hakikat kemanusiaan adalah dha'ifa. Bahkan Rasul pun menyebutkan hakikat kemanusiaan dengan kata lain, kullu bani Adam khotta'un. Seluruh manusia berdosa. Berdosanya mah entah itu maksiat atau mengklaim setiap amal ibadah adalah diri kita yang berupaya dan bekerja kerasnya. Wa khairul ata'ina at-tawwabun. Tetapi orang yang salah, orang yang berdosa, yang terbaik adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan kita sudah paham bahwa hakikat kita seperti ini, terus kumaha tuh akhirnya supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari sampai di sini jangan diartikan yang aneh-aneh Pak. Cukup diartikan, Syekh Ramadan Al-Buti sangat realistis sekali, apalagi bagi kita yang umat akhir zaman. Yang dimaksud usul ilallah, sampai kepada Allah, maknanya adalah Allah menerima setiap kealpaan kita,
dan Allah ridho atas apa yang kita kerjakan. Jadi Allah menerima kita dan Allah ridho terhadap kita. Nah, ini makna dari usul kepada Allah. Kan susah ini, Pak. Allah menerima kita dan Allah ridho atas diri kita. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Andai kita mau masuk surga, yang perlu ridho itu Allah dulu atau kita dulu? Radhiyallahu anhum wa radu an. Yang ridho itu Allah dulu atau kita dulu, Pak? Nah, maka kata Allah, rodiya, Allah ridho anhum kepada mereka, wa radu, dan mereka ridho anhu kepada Allah. Berarti yang ridho siapa dulu, Pak? Allah. Nah, akhirnya yang kita cari itu adalah ridho Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kedepannya balasan dan lain-lain kehidupan kita akan semakin membuat kita ridho dengan apa yang Allah persiapkan. Nah, tetapi syaratnya tetap, Pak. Usul yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah keadaan di mana Allah sudah ridho terhadap kita. Nah, kalau Allah sudah ridho terhadap kita, insya Allah apapun yang Allah karuniakan kepada kita, kemungkinan besar dan yakin kita pasti ridho. Jadi nggak usah nanti Bapak tanya-tanya, kalau saya sudah diridhoi oleh Allah, kira-kira balasannya nanti saya ridho atau enggak ya? Pasti. Karena kalau sudah menyangkut dengan ridha Allah, sesuatu yang kita inginkan tuh Allah tahu. Nah, sehingga salah satu tawakufnya usul seseorang, syaratnya usul seseorang kepada manusia adalah seorang manusia kepada Allah, syarat usulnya adalah ketika mereka bisa lepas dari masawinya, dari da'awinya, bisa melepas dirinya dari maksiat, bisa melepas dirinya dari ngeklaim, mengaku-ngaku sesuatu yang memang bukan haknya. Nah, kalaulah seperti itu syaratnya, rasa-rasanya kita nggak bisa sampai ke Allah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dawuhkan dalam Al-Quran, ternyata ada juga orang yang sampai kepada Allah, tapi sama-sama manusia seperti kita. Abu Bakar As-Siddiq usul ke Allah, Allah ridho. Umar bin Khattab, Allah pun ridho. Tapi hakikatnya sama nggak kayak kita? Sama, Pak. Bahkan punten Rasulullah SAW pun Allah ridhoi. Janganlah yang besar-besar kayak gitu. Tabiin, golongan tabiin, Hasan al-Basri, Uwais al-Qarni, sama kan, Pak? Hakikatnya sama seperti kita manusia, punya masawi, punya da'awi. Tetapi kok bisa ya mereka terpilih menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yaitu ketika Allah ingin memberikan seseorang anugerah, ketika Allah ingin mengusulkan seseorang kepadanya, yaitu bermakna Allah ingin menjadikan seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tutup seluruh kekurangan-kekurangan tadi dengan sifat Allah. Mana yang Allah akan tutup? Kesalahan yang dilakukan oleh manusia ditutup dengan sifat ampunan dan rahmat Allah yang luas. Kan gitu aja. Kita punya hakikat selalu bermaksiat, ditutup sama Allah dengan rahmat dan ampunan yang luas. Kita punya pengakuan atas setiap ibadah yang selalu kita lakukan, ditutup juga oleh Allah dengan karunia yang Allah berikan. Dan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah Allah ciptakan kita sholat, tetapi gelar musholin diberikan kepada kita. Kan kita udah bahas ya, Pak ya. Allah kuatkan kita untuk sholat, Allah kuatkan untuk bisa menghindarkan maksiat, kemudian gelar mutakin disandangkan oleh Allah untuk Allah atau untuk kita? Untuk manusia. Padahal kita hanya modal kasab saja. Masih ingat ya, Pak ya? Hanya memilih saja, iya atau tidak, maksiat atau ibadah. Hanya modal menginginkan ibadah saja, kemudian kok Allah diciptakan langkah untuk ke masjidnya, sholatnya, dan lain-lainnya. Nah, tetapi sebada itu, seluruh perilaku yang telah diciptakan oleh Allah tadi dinisbatkan kepada kita sebagai pelakunya. Nah, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan seperti itu, insya Allah kita punya keyakinan bahwa wusulnya seseorang,
bukan dari apa yang kita persembahkan kepada Allah, tetapi wusulnya seseorang adalah dengan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Betul atau tidak, Pak? Sekali lagi ya, Pak ya. Seseorang bisa wusul kepada Allah bukan karena sesuatu yang ia berikan kepada Allah, tetapi dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Apa sesuatu yang diberikan Allah kepada kita agar kita bisa wusul? Allah berikan ampunannya, Allah berikan anugerahnya, sehingga seseorang bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini. Timbul pertanyaan lagi, tapi sebelum kita lanjut, ada dulu yang perlu dimusyawarahkan atau tidak? Sebelum lanjut dulu, Pak. Tapi cukup jelas ya, Pak ya, untuk apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi hakikat kita ada dua, dan ketika Allah mau mengusulkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup orang tersebut dengan sifatnya juga. Sifat kesalahannya ditutup dengan ampunan dan rahmat. Sifat pengakuan-pengakuan ini ditutup dengan anugerah pemberian Allah. Karena setiap Allah memberikan seseorang sholat, maka gelar sholat itu diberikan kepada pelakunya, kepada manusia tersebut. Cekapalah, Pak. Jadi ini mungkin ke diri saya pribadi, Pak. Saya mungkin udah merasa mungkin orang aja, udah merasa terganggu, udah masalah mikir. Terus saya tuh seolah-olah meminta Allah, memaksa Allah gitu kan. Kok apa yang saya minta kok belum dikabulkan? Jadi kayak kalau tadi untuk menghindarin itu nah gitu. Jadi untuk menghindarin merasa tadi gitu, merasa kita udah memberi padahal sebenarnya kita tuh belum memberikan apa-apa gitu sebenarnya. Ya. Nah, jadi untuk supaya kita ikhlas itu gimana, Pak? Jadi ikhlas bahwa kita itu diperintahkan untuk menjalankan itu, tapi jangan terlalu banyak menuntut gitu. Jadi kasarnya kan kalau saya tadi memaksa Allah seolah-olah harus mengabulkan hajat saya gitu. Jadi seolah-olah saya itu memaksakan gitu. Jadi bukan seolah-olah memang memaksakan mungkin. Itu gimana, Pak? Jadi supaya kita ikhlas gitu dengan yang kita lakukan. Ya, jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita garis bawahi bahwa hakikat kita semuanya sama, seperti itu. Dan kita yang di sini pun nggak bisa mengelak, kita pun seperti itu. Artinya ketika kita beres sholat hajat, beres kita beribadah, selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan berkahnya sholat hajatku ini, ya Allah, dengan berkahnya bacaan Fatihahku ini, ya Allah, dengan berkahnya amal solehku ini, kabulkanlah hajatku ya Allah. Ini itu dan lain-lainnya. Nah, apakah ini mencederai yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tadi? Nah, apa yang kita kaji di sini ini ranah itiqodiyah untuk hikmah yang ini banyak. Maksudnya gini, Pak. Ketika kita tahu bahwa hakikat kita dua tadi, satu sering berbuat maksiat, yang kedua kita sering mengakui segala sesuatu yang memang perbuatan itu sebenarnya bukan kita yang mengadakannya, tetapi yang memang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, dan lain-lainnya. Tetapi seringkali kita membuat segala sesuatu yang telah kita kerjakan tadi sebagai jembatan agar maksud dan tujuan kita cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita memaksa Allah dengan ibadah yang telah kita lakukan, padahal nyatanya ibadah itu pun pemberian dari Allah. Nah, kurang lebihnya seperti itu kan maksudnya, Pak. Nah, sehingga bagaimana kita melihat kondisi keseharian kita yang seperti itu? Yang pertama, Pak, bahwa kita harus menyadari betul bahwa
yang kita kerjakan, amaliyah yang kita dawamkan dan lain-lain, satu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan, nggak boleh dibantah lagi. Artinya saya bisa sholat, saya bisa tahajud, saya bisa anu. Sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, fadilahnya andaikan kita nggak dijadikan muqarrabin oleh Allah pun, seminimal-minimalnya terkikislah perasaan ujub di dalam diri kita. Kan itu paling minimalis loh Pak. Ketika kita bisa beramal soleh, kemudian menganggap dan meyakini amal soleh tersebut adalah karunia dari Allah, seminimal-minimalnya ujub kita terkikis sedikit demi sedikit di dalam hati. Ketika bertemu dengan orang yang belum tahajud, ya kita biasa-biasa saja. Ketika ketemu dengan orang yang belum bisa sholat wajib sekalipun, kita akan tetap merasa tidak lebih baik daripada dirinya, karena kita menganggap dan meyakini bahwa sholat kita, ibadah kita semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita tidak menuntut kepada Allah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua, Pak, berdoa yang kita lakukan seminimal mungkin. Nah, ini adab yang paling minimal dalam berdoa adalah doa jangan jadikan sarana untuk memenuhi keinginan nafsu. Doa, sekali lagi Pak ya, doa jangan dijadikan sarana untuk memenuhi keinginan nafsu. Yang seringkali kan kita ini kayak gini Pak, nafsu kita teh yang A, yang B, yang C, yang D, yang E dan lain-lainnya. Akhirnya kita berdoa gara-gara dorongan apa Pak? Kan dorongan keinginan diri tadi. Nah terus kalau gitu emang ada berdoa harusnya apa? Istijabatan li awamirillah. Bukan didorong keinginan nafsu, tapi berdoa yang kita lakukan adalah didorong karena perintah Allah. Nah sehingga nanti ketika kita ucapkan keinginan kita, maka hasilnya tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga kita semuanya pasti pernah melalui fase-fase seperti ini. Satu, ibadah yang kita lakukan serasa itu hasil jerih payah kita. Yang kedua, doa yang kita lantunkan seakan-akan menuntut Allah karena kita sudah kerja keras mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita mau tidak mau menuntut Allah, ingin mengijabah sesuai keinginan kita. Kan akhirnya pada jadinya kayak gitu, Pak. Kok Allah dibelokkan, Pak? Ya Allah, saya pingin A, tapi kata Allah tuh B. Nyeri hati nggak kira-kira? Sakit hati nggak kira-kira? Kata, ya Allah saya punya proyek itu golkeun. Kata geus teu kudu lah, mending sehat we anak. Sakit atau tidak Pak hati, Pak? Andaikan kita masih menganggap bahwa amal tersebut hasil kita dan Allah harus membayar amal tersebut sesuai dengan keinginan kita. Sakit nggak kira-kira hati? Sakit. Suudzon atau tidak ke Allah Pak? Pasti suudzon. Nah sehingga ibadah yang model-model kayak gini kata Sayyid Ibnu Athaillah Sakandari bukan semakin dekat ke Allah, malah semakin jauh. Dohirnya aja yang ibadah. Dah cek Allah mah. Awana. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya nanti penghuni neraka itu siapa? Ya kafirin, musyrikin. Ada lagi nggak ada di golongan mukminin? Ya ada. Siapa? Musallin, tukang sholat. Ongkos sok sholat, tetapi masih pantas menjadi penghuni neraka. Nah kenapa? Ya salah satunya dalam bab tasawuf adalah kalau di bab fikih tentu banyak orang yang sholat tetapi tidak khusyuk, orang yang sholat syaratnya tidak terpenuhi, orang yang sholat rukunnya tidak tersempurnakan. Tetapi dalam bab tasawuf lebih dalam lagi, orang yang sholat namun sebadah sholat dia menganggap sholat tersebut adalah jerih payahnya sendiri, sehingga menuntut Allah supaya cepat-cepat kasih imbalan sesuai keinginan saya. Nanti kan dibalikkeun deui ku Allah teh. Jadi nu pangeran teh aing atawa maneh. Kira-kira kalau gitu pertanyaannya apa jawaban kita? Jadi yang harus mengikuti kehendak itu saya yang harus mengikuti kehendak kamu atau kamu yang harus mengikuti kehendak saya? Gimana jawaban kita? Nah mudah-mudahan kita semestinya dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi memang ini memang problem kita semua, problem kita semua. Karena memang hakikat manusia seperti pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Satu, kita selalu mengakui. Yang kedua, ketika keinginan kita tidak diwujudkan, nah, itu seakan-akan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Inten. Timbul satu pertanyaan, Pak. Rasulullah SAW dawuh, ini sebagai penguat dulu Pak, bahwa apa yang kita kerjakan itu murni bukan jeripayah dan hasil kerja keras kita. Murni ini anugerah dari Allah. Walaupun ayat Al-Qur'annya banyak, saya bacakan satu saja sebagai penguatnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Andaikan bukan karena anugerah dan rahmatku, kata Allah, kalian tuh udah jadi orang rugi. Bahkan dalam hadis qudsi Allah dawuh, kulukum dolun, kalian tuh semuanya sesat. Ilaman hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Pastahduni, maka dari itu pintalah hidayah itu kepada aku. Jadi hakikat kita memang dolun, hakikat kita mah ya bodoh, hakikat kita mah ya orang bermaksiat, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah. Nah, sehingga kita ini ya alhamdulillah harus rasakan betul betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita Islam, kita beriman, kita bisa beramal soleh. Andaikan sudah terasa nikmat itu, Bapak mau minta apa lagi ke Allah? Ya Allah, era atau izin, Pak. Karena ini tuh udah yang terbesar. Andaikan kita rasakan dalam hidup kita, kita sudah Islam, kita sudah iman, kita sudah sehat, sudah bisa beramal soleh. Kira-kira mau minta apa lagi? Yang paling kan kalau mentok-mentok harus meminta, ya minta ya Allah istiqomahkan hal seperti ini ada di dalam diriku, kan itu permintaan kita, Pak. Makanya jangan nuntut lain orang teh. Nah, kan kalau kita dibacakan hadis masalah rezeki itu ya sangat nyepret sekali, hadis-hadis atau dauhan-dauhan wahyu-wahyu dari Allah itu. Salah satunya adalah kamu selalu menuntutku untuk masalah rezeki besok, padahal aku nggak pernah memerintahkanmu untuk sholat besok. Sedangkan kamu selalu menuntutku untuk rezeki besok hari, padahal sholat besok aja belum aku suruh wajibkan. Andaikan boleh mau menuntut, kudu nama tuntut aja poe ayeuna, ulah jeung sabulan sabulan ke depan, setahun ke depan, cukup pinta aku untuk hari ini. Andaikan boleh menuntut. Nah, salah satu yang sering terjadi di dalam diri kita itu adalah al-masawi wad da'awi. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala tutup semuanya dengan ampunan dan rahmatnya. Allah tutup juga dengan karunia dan fadlahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan, saddidu, bersikap luruslah kalian, wa qaribu, selalulah mendekat kalian, wa absiru, dan berbahagialah kalian. Kenapa bahagia ya Rasulullah? Fa innahu la yudkhila ahadan al jannata amalu. Sesungguhnya la yudkhilu, tidak pernah akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga amal-amalannya. Orang enggak akan pernah bisa masuk surga dengan amalnya, kata Rasul. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Pami anjeun kumaha ya Rasulullah? Wala ana, sami abdi tidak bisa masuk surga dengan amalku. Terus illa ayataghammadiya Allahu birahmatih, kecuali seluruh orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku termasuk bagian dari yang dirahmati itu, kata Rasulullah. Dan sehingga kita tidak bisa masuk dengan amal kita ke dalam surga, tetapi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Bahkan beramal tersebut merupakan bukti dari rahmat Allah kepada hambanya. Pertanyaannya simpel saja, Pak, dan saya insya Allah akan simpulkan dari apa yang ini hampir 3 lembar, Pak, jawaban dari Syekh Ramadan Al-Buti, cuma saya akan simpulkan saja. Yang pertama adalah, kalaulah hakikat manusia seperti itu, tapi kan di golongan manusia itu ada yang terpilih menjadi siddiqin, robaniyin, ada juga yang terpilih menjadi ashabus shimal. Kalau dalam surah Al-Waqiah itu ashabul yamin, muqarrabin, ashabus shimal. Golongan kanan mukminin masuk surga tapi gelarnya awam. Ada golongan paling kanan, muqarrabin,
Golongan muqarrabin adalah golongan yang sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Nah, ada golongan yang kiri disebutnya ashabus shimar. Kalau golongan kiri nggak perlu ditanyakan lagi, golongan kanan nggak perlu ditanyakan lagi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa masih tetap ada muqarrabin padahal hakikatnya sama? Sehingga pertanyaannya, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atau memilih seseorang menjadi muqarrabin padahal dia membawa identitas yang sama seperti kita, Pak? Kan nggak asal nggak kaci banyak. Umar bin Khattab pernah membunuh, Umar bin Khattab pernah pernah maksiat anu, tapi kok terpilih menjadi orang yang dekat dengan Allah, sedangkan saya enggak. Apa salahnya? Apa penyebabnya? Apa faktornya? Kira-kira sama nggak pertanyaannya dengan yang tertulis di sini, Pak? Yang ada di dalam hati kita? Atau kita masa hari-hari atau nembe kayak mutan? Nembe kayak mutan ya, Pak. Artinya kan hakikatnya sama, Pak. Bahkan kalau punten sekali, Pak, nggak merendahkan sahabat Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang agung, bahkan sebelum meninggal pun sudah tertera namanya menjadi ahli surga. Tapi kalau kita lihat backgroundnya, Pak, backgroundnya Sayyidina Umar bin Khattab kan punten, Pak, penyembah berhala. Pernah membunuh anak perempuannya, dikuburkan hidup. Kira-kira Bapak punya nggak dosa yang sebesar itu, Pak? Punya nggak, Pak? Dosa kita mah paling kan beres ngaji ngomongkan ustad dan naon deui dosa orang mah tuh. Paling gede apa eta? Atau ngomongkan tetangga atau ngomongkan saha? Sayyidina Umar udah sampai membunuh anaknya sendiri. Kurang apa dosanya, Pak? Atau sudah pernah mensujudkan kepalanya di depan berhala. Kurang apa lagi ya dosanya? Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, mal kabair, dosa besar itu apa? Al isyraku billah. Klasmen pertama, puncaknya adalah musyrik, menyembah berhala. Itu dosa yang paling besar. Alhamdulillah, Allah jaga kita dari dosa kufur dan musyrik. Sampai sekarang alhamdulillah kita enggak. Dan mudah-mudahan sampai kita meninggal pun Allah tetap jaga. Tapi pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar kok bisa jadi terpilih, sedangkan saya masih kieu we? Nah, maka sekurang-kurangnya dua, Pak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bebas memilih siapapun yang dikehendaki. Iya atau tidak, Pak? Dengan membawa segudang kemaksiatan, yang satu diampuni, yang satu disiksa. Boleh enggak, Pak? Ini ada dua orang ya, Pak. Ini maksiat, ini maksiat. Nganu ieu mah dihampura, yang ini mah enggak. Boleh atau tidak? Atau dua-duanya harus dihampura, atau dua-duanya harus disiksa? Kita nggak berhak. Itu hanya hak Allah sebagai pencipta. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah ampunkan siapapun yang dikehendaki, Allah siksa siapapun yang dikehendaki. Maka faktor pertama adalah masyiatillah, keinginan dan kehendak Allah sendiri. Tapi faktor yang kedua, dan ini insya Allah bisa menjadi bisa menjadi motivasi kita untuk mengejarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan satu fitrah di dalam diri kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan fitrah keimanan di dalam setiap diri manusia, bahkan sebelum mereka dewasa. Kita terlahir dengan membawa fitrah keimanan. Laras satana pinta, Pak. Nah, sebagai buktinya saja fitrah itu masih berfungsi atau tidak, ketika Bapak maksiat, ada nggak, Pak, panggilan untuk kembali bertobat, Pak? Ada nggak, Pak? Apa panggilannya, baik zahir ataupun batin? Seminimal-minimalnya luka dan sakit hatinya maksiat itu akan mengganggu ketenangan hidup kita. Seminimal-minimalnya. Pernah nggak Bapak bayangkan luka dan sakit hatinya maksiat itu munculnya dari mana, Pak? Kita pernah maksiat nih, Pak. Kemudian alhamdulillah kita sudah sering sholat, sudah mulai bertobat kepada Allah. Kira-kira kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan masih membekas nggak lukanya, Pak? Masih. Makanya kata ulama, maksiat itu memang dihapus oleh Allah, dosanya dihapus, tapi lukanya nggak akan pernah. Sama seperti codet. Apa codet? Luka sayatan, sakitnya hilang tapi bekasnya ada. Dosa itu hilang, ya terhapus,
dalam buku catatan amal, tetapi tetap bekasnya ada. Apa bekasnya? Rasa sakit karena telah bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika seseorang berbuat maksiat dengan membawa hakikat kemanusiaannya ini, maka fitrah insaniahnya, fitrah keimanannya akan memanggil dia untuk kembali kepada Allah. Nah, cuma manusia itu terbagi dua. Ada yang merespon panggilan iman tadi, ada yang tidak merespon panggilan iman tadi. Bagi yang merespon, Allah akan pilih menjadi orang yang mendekat. Bagi orang yang tidak merespon, Allah akan biarkan dia tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, sehingga gak boleh kita sebutkan, oh dah Allah mah mengampuni yang dia kehendaki dan mesiksa yang dia kehendaki tanpa sebab atau enggak, ada sebabnya dulu. Apa sebabnya? Masing-masing orang yang bermaksiat dipanggil kembali ke Allah dengan fitrah keimanan. Cuma ada yang menjawab, ada yang tidak. Bisa dipahami atau tidak? Dan semuanya kita pernah merasakan, Pak. Ketika beres berbuat maksiat, ada kan banyak dina hati teh. Seminimal-minimalnya rasa tidak tenang dalam hidup. Eta kunaonnya eta tenang lamun berbuat maksiat. Bagus, berarti fitrah imannya itu berfungsi baik. Kan celaka kalau ketika bermaksiat genah, nikmat, tenang, tentram. Oh, itu celaka di atas, Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang ketika kita bermaksiat pasti ada perasaan tidak enak, tidak tenang. Nah, itulah fitrah keimanan. Jadi sekali lagi, Pak, faktor seseorang bisa menjadi orang terpilih mendekat kepada Allah, sampai kepada Allah, satu yang memang murni dipilih oleh Allah. Yang kedua, ketika Allah kirimkan sinyal untuk kembali, dia menjawab sinyal tersebut melalui fitrah keimanan. Panginten sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhidayah. Tanya pertarasan apa cekapnya, Pak? Saya rasa ini bapak-bapak sekalian udah tunduh gitu. Panginten sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan sing aya manfaatna, wabil khusus untuk saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.